وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat kita cintai, Masjid Agung Al-Azhar, dalam rangka sama-sama menjalankan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang yang beragama. Orang yang beragama, maka salah satu kewajiban yang harus dijalankan adalah apa? Terus memperdalam pengetahuannya tentang agamanya. Itulah orang yang beragama. Orang yang beragama supaya dia semakin paham dengan agamanya, dengan ajarannya, hal-hal yang terkait dengan urusannya, maka wajib untuk setiap hari menambah pengetahuannya agar bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah untuk ibadah. Kita tidak akan bisa menjadikan aktivitas kehidupan kita selama 24 jam dari pagi sampai tidur, dari tidur sampai tidur kembali, kecuali jika kita faham ilmunya, dan itu bisa didapatkan dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah di tempat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh pengorbanan dan usaha kita dan ikhtiar kita, dan Allah berikan faham ilmu yang kita akan bahas dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa teriring kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Khataman Nabiyyin, dan kepada seluruh ahli kerabatnya, kepada seluruh anak cucunya, dan kepada seluruh orang-orang mencintainya, dan para alim ulama yang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bahasan Arba'in Nawawiyah kita sampai ke hadis 35. Ya, kita kasih dulu dengan bab tentang hasad. Yang diangkat oleh Al-Imam rahimahullahu taala dalam hadis ini ada beberapa persoalan yang cukup urgen dalam Islam, tapi yang kita akan bahas nanti fokus kepada bahasan tentang hasad. Karena hasad adalah suatu penyakit yang hampir menular. Tidak ada seorang manusia pun kecuali ada di dalamnya bibit potensi untuk munculnya hasad. Dan hasad ini sangat berbahaya. Karenanya kita akan bahas dengan bahasa tersebut, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui ilmunya sehingga Allah selamatkan kita dari penyakit hasad yang dapat menghancurkan, memakan amalan-amalan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Baik, yang punya atau yang bawa kitab silahkan dibuka kitabnya atau bukunya atau aplikasinya ya. Hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-35 tentang hasad. Al-Imam rahimahullahu taala mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhu muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi thalatha marrat bihabsi imri'in min syarri ayyahkira akhahu muslim. Kullu muslimi ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling mendengki. Saling hasad, saling mendengki. Kalau dalam bahasa kita hasad diterjemahkan dengan syirik. Kalau bahasa umumnya, bahasa kita, bahasa pasaran, hasad itu adalah syirik katanya. Padahal syirik dalam tinjauan Islam berbeda dengan hasad. Maka kita terjemahkan dalam bahasa hadis saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, saling hasad. Saling mendengki, saling hasad. Wala tanajashu, jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu adalah saling menyakiti, merugikan sesama muslim dalam jual beli. Ya, nanti dibahas sekilas ya tentang tanajus. Wala tabaghadu, janganlah kalian juga saling benci, ya, saling benci, saling marah. Wala tadabaru, janganlah kalian pula saling membelakangi, saling mendiamkan antara satu tidak dengan yang lain, tidak tegur sapa. Ini diharamkan oleh Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wala yabi' ba'dahum ala bai'i ba'din, tidak boleh kalian bertransaksi pada transaksi saudara kalian, kecuali jika sudah jelas ya, jadi ataupun tidak jadi, tidak boleh masuk dalam transaksi orang yang belum selesai. Dalam riwayat yang lain, jangan pula kalian melamar kepada lamaran saudaranya yang belum jelas diterima ataupun tidak. Tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Apalagi tujuannya untuk membatalkan pernikahan atau untuk transaksi jual beli tersebut. Hukumnya haram, haramnya bahkan double. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai saudara. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai saudara. Kenapa? Al muslimu akhu muslim, karena seorang muslim itu saudara muslim bagi yang lainnya. Artinya muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya adalah bersaudara. Saudara hakiki, saudara yang diikat oleh tali akidah, tali agama. Bukan saudara yang diikat karena pertalian darah, karena jalur darah, jalur suku, bangsa, bukan, tapi diikat dengan tali persaudaraan agama. Dan hakikatnya itulah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang lintas negara, lintas benua, lintas suku, ya, lintas sosial. Itulah persaudaraan yang hakiki, jemaah sekalian. Kalau saudara yang diikat karena keluarga, karena saudara bisa jadi musuh. Bahkan ada yang tidak jarang di Indonesia kita lihat, satu rumah isinya ada yang muslim, ada yang agama A, ada yang agama B, ada yang agama C. Hakikatnya mereka musuh. Ya, casingnya kelihatan bersaudara, tapi hakikatnya mereka musuh. Dan sedangkan orang yang beriman mungkin bukan saudara satu darah, bukan satu kabilah, bukan satu bangsa, tapi mereka adalah saudara kita. Dan itu pernyataan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah di sini menegaskan, al muslimu akhu muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang yang bersaudara-saudara karena satu iman, satu akidah. Makanya Rasulullah mengatakan al muslimu akhu muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka kalau sesama muslim, la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi, wala yakhduluhu, ya, tidak boleh mendiamkannya, mencuranginya, membiarkannya, ya, dalam kesusahan tidak boleh, ya, membiarkan dia telantar tidak boleh. Wala yakdzibuhu, tidak boleh kita menipunya.
Tidak boleh saling menipu. Wala yahqiru, tidak boleh merendahkan siapapun dia. Karena dia adalah saudara kita, dan saudara kita sama dengan satu badan. Satu badan kita, kalau kita sakit, jari kita sakit, mata kita sakit, demam, maka seluruh tubuh kita akan menjadi demam. Kita merendahkan saudara muslim, hakikatnya merendahkan diri sendiri, maka tidak diperbolehkan. Hanya orang yang kurang berakal, kurang sehat, kurang sehat kalau dia mencaci maki dirinya sendiri, ya, menjelekkan dirinya sendiri. Begitulah hakikatnya. Menjelekkan saudara kita itu berbalik kepada diri kita sendiri, karena mereka adalah saudara kita, dan saudara kita Rasulullah mengibaratkan seperti satu badan. Baik, kemudian Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi salasan. Takwa di sini, kata Rasulullah, disyaratkan kepada dirinya. Takwa itu hakikatnya di sini. Takwa letaknya di sini memang, ya. Takwa letaknya di sini, di dalam hati, terpancar dari hati yang baik, maka insya Allah luarnya pun akan menjadi baik. Tapi tidak semua yang luarnya baik itu hatinya baik, alias dia orang-orang yang bertakwa betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti takwa adalah di dalam dada, di dalam hati. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqir akhahu muslim. Dan Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang jelek, cukuplah orang itu dikatakan orang yang dosa, orang yang tidak baik, jika dia merendahkan saudara muslim. Jadi orang dikatakan dia jelek, dia buruk, bertabiat tidak baik jika dia merendahkan saudaranya. Karena merendahkan saudara adalah merendahkan diri sendiri hakikatnya. Dan Nabi Muhammad di dalam hal ini menegaskan, cukuplah orang itu dikatakan orang yang jelek, orang yang buruk jika merendahkan saudara muslim, saudaranya muslim. Kullu muslimi ala muslimi haram. Muslim satu kepada muslim yang lain diharamkan 3 hal. Darahnya haram ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Hartanya haram diambil oleh siapapun kecuali dengan haknya. Yang ketiga adalah haram iraduhu, haram kehormatannya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dikebiri, karena kehormatan orang hak masing-masing. Makanya terkait dengan kehormatan, Islam sangat menjaga hak-hak sesama muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh yang lainnya. Jemaah sekalian, secara singkat makna hadis ini secara umum adalah ajaran Islam tentang etika berteman, etika bersaudara, ya, etika dalam berkomunitas. Dan di sini catatannya adalah sesama muslim dengan muslim lain adalah bersaudara. Maka ketika menjadi saudara tidak boleh beberapa hal dilakukan. Tidak boleh mendolimi, ya, tidak boleh merendahkan, tidak boleh memberikan dia terlantar, tidak boleh menipu, tidak boleh menghina siapapun tersebut. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, yang dimaksud tidak boleh saling menyakiti dalam jual beli adalah hari ini banyak orang yang sengaja untuk menyakiti ketika transaksi. Artinya orang sedang transaksi, ya, belum selesai dia sudah masuk. Atau orang sedang tawar menawar, dia seorang penjual, maka dia tiba-tiba datang, bro mau nggak dengan saya tuh sekian, kalau dengan dia kan 1 juta, dengan saya udah 900 saja saya kasih. Itu menyakiti saudaranya. Atau sebaliknya, ataupun sebaliknya. Kalau dia menjual, ya, maka dikasih harga yang mahal, kalau dengan si fulan murah. Ujung-ujungnya nggak jadi. Ujung-ujungnya tidak aja. Jadi ini tidak diperbolehkan. Nah, hari ini jemaah sekalian kita lihat adab dalam transaksi, kadang-kadang kita sedih. Yang biasanya nih, mohon maaf nih, banyak yang terjadi pada ibu-ibu. Orang sudah antri duluan, yang sedang tawar-menawar, tiba-tiba masuk, ini berapa Pak, ini berapa Pak. Ini tidak boleh sebenarnya. Itu melanggar etika sebagai seorang muslim dan itu haram. Bahasa kitanya nggak boleh nyerobot. Kan ada aturan main di belakang, ya, ada aturan main. Kalau nggak sabar nunggu, ya pindah ke tempat yang lain. Tidak diperbolehkan, ya. Begitu juga kalau kita sebagai penjual al-bai' juga nggak boleh melayani orang yang baru datang, sedangkan yang tadi sudah antri duluan. Ini juga menjadi catatan bersama. Ini harus
Disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang bermuamalah dan muasyarah dengan orang. Jangan karena dia teman, jangan karena dia tetangga didahulukan, jangan. Nah, kita harus jujur, harus baik dengan adil ya, dengan siapapun. Yang duluan harus kita layani. Harus kita layani terlebih dahulu, jangan yang lainnya. Oh, maaf Mas, nanti ya, tunggu dulu. Tadi sudah ada yang antri duluan. Ya. Karena apa? Karena kasihan, mereka juga ingin cepat dilayani, ingin cepat selesai transaksinya. Masih banyak keperluan. Tiba-tiba dipotong. Nah, sama halnya ketika di jalan ya, sering ada orang mau belok ya, udah antrian, masya Allah. Tiba-tiba ada yang duluan. Kita yang melihat, kita tanam dalam hati, mungkin dia sedang ada keperluan mendadak, sedang kebelet lah, mungkin bahasa kitanya begitu. Kasihan, biarkan duluan. Tapi sebenarnya tidak diperbolehkan ya, kecuali memang sangat darurah. Nah, ini akhlak jemaah sekalian. Akhlak kita akan terlihat saat kita sedang muamalah muasyarah, sedang jual beli. Itu terlihat saat kita sedang di jalan. Maka seorang muslim wajib menjaga etikanya, karena seorang muslim tidak dilihat dia sebagai sepersonal, tapi dilihat oleh manusia sebagai orang yang beragama Islam. Maka orang akan melihat kalau dia baik, masya Allah, inilah orang Islam sejati. Inilah orang Islam yang sebenarnya, akhlaknya baik ketika jual beli, ketika sedang di jalan. Tapi sebaliknya, tuh kan orang Islam memang begitu tuh, orang Islam. Kalau ngapa-ngapain serobot, nggak tahu aturan, nggak tahu etika. Yang malu siapa? Yang malu bukan hanya saya, tapi kita semua. Makanya Nabi mengingatkan ya, tidak boleh merugikan, menyakiti saudaranya ketika sedang bertransaksi, ya tidak diperbolehkan. Ini etika kita diuji di situ jemaah. Wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci, apalagi urusan remeh-temeh. Urusan remeh-temeh, hanya urusan kesenggol dikit, udah berantem. Yang tadi mau cepat jadi lambat. Hanya urusan perihal sampah ya, sampah biasanya kalau bertetangga sampah. Salah naruh begitu berantem. Akhirnya menimbulkan kebencian, dendam ya. Itu jadi masalah jemaah. Maka kita tahan diri, menahan, sabar itu lebih baik, dan itulah etika kita. Menghindari hal-hal yang menyebabkan kita menjadi orang yang saling membenci, itu dihindari. Utamakan kesatuan. Ya, Nabi Muhammad SAW sangat menjaga hati orang Islam demi menjaga persatuan, karena kebencian itu menimbulkan perpecahan. Perpecahan itu melemahkan umat Islam itu sendiri. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita, melarang kita wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan juga kita saling membelakangi, artinya saling memboikot, tidak berbicara dengan saudara kita ya. Tidak berbicara dengan saudara kita sama sekali, dan itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yahilu lil muslimi ayahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, memboikot saudaranya untuk urusan dunia, urusan yang bukan urusan akidah, ya dibiarkan 3 hari berlalu tidak bertegur sapa ketika bertemu. Ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Yang ini berpaling, ya taritu hada wa ya taritu, yang ini berpaling dari isi ini, begitu pun sebaliknya. Maka Rasulullah mengatakan khairuhuma, orang yang terbaik di antara yang orang sedang berselisih ini adalah siapa? Alladzi yabda'u bisalam, orang yang mendahului menyampaikan salam. Kita diuji keimanan kita. Kita sedang ada perselisihan, siapakah orang yang dulu menyampaikan salam, menyebarkan kedamaian. Berarti berbagi saya itu isyarat sebenarnya bahwa saya nggak ada masalah walaupun beda dengan Anda. Maka lisannya tidak berat untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang rusak hatinya, katanya, kalau perlu dia lewat pun begini, merem kalau perlu, ya kalau nggak bisa menghindar. Ini orang yang buruk jemaah sekalian. Ya semoga di sini tidak ada lah, insya Allah. Itu ada di seberang sana. Ya. Jadi orang yang mendahului bisalam, masya Allah. Berselisih itu biasa, tapi cara menyikapinya adalah berselisih bukan berarti harus perang, kan begitu. Beda pendapat bukan berarti harus berantem, tidak. Tapi tetap menjaga ukhuwah. Ukhuwah itu diutamakan, ya. Jangan sampai gara-gara rokok, jangan sampai gara-gara uang 1.000, 2.000, 100.000 kita korbankan persaudaraan Islam kita. Masya Allah ya. Semoga Allah hindarkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang, wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Ingat, al-muslimu akhu muslim. Saudara muslim itu saudara muslim bagi yang lain. Jadi bersaudara itu lebih baik. Sering kan kita dengar ada istilah satu musuh itu adalah satu musuh sudah banyak, tapi 1000 teman masih kurang, katanya begitu. Satu musuh itu membuat pusing kepala jemaah. Hati tidak, apalagi kalau musuhnya tetangga. Orang tiap hari kita lihat rumahnya, lihat orangnya, lihat mobilnya. Jadi musuh kita. La haula wala quwata illa billahil azim. Hidup kita jadi tidak tenang. Makanya Rasulullah mengatakan, dosa menyakiti tetangga itu 10 kali besarnya dari kita menyakiti. Dosa itu menyakiti sendiri dosa. Tapi menyakiti tetangga kita 10 kali dosa besarnya dilipat gandakan oleh Allah. Berzina dengan tetangga kita 10 kali besarnya dibandingkan dengan orang lain. Semuanya pun dosa, tapi di situ lebih dosa. Kenapa? Karena efeknya sangat luar biasa. Padahal kalau kita kenapa-kenapa rumah kita, yang akan menolong pertama kali siapa jemaah? Bukan saudara kita yang ada di Amerika sana, bukan saudara kita yang sedang tugas di Arab Saudi, tapi tetangga kita yang berdempetan dengan rumah kita. Kok iya kita malah tidak baik dengan mereka? Maka Rasulullah mengingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang yang bersaudara. Orang banyak saudara itu tenang, enak, barokah hidupnya di mana-mana. Menjadi mudah segala urusannya. Karena akan ditolong oleh saudara-saudaranya, ya. Oleh saudara-saudara yang tanpa pamrih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, ya, janganlah kalian saling mendolimi, saling menipu, ya, saling membiarkan merendahkan orang lain dan menelantarkan saudaranya, membiarkan dari kesusahan kita tahu kita diamkan, maka kita berdosa, ya, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu saudara kita sedang kelaparan, qadarullah, ya, baru kena musibah, uangnya habis, semua nggak punya uang. Kita tahu saudara kita ini kayaknya nih nggak tercium aroma dapurnya. Sedang kita makan enak, ya, masya Allah, bahkan berlimpah, bahkan kita buang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sampai Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah orang ini nggak dikatakan beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah orang ini nggak akan beriman, sampai 3 kali. Siapa dia? Orang yang tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi kelaparan. Jadi membiarkan saudara kita tahu dalam kondisi seperti itu, kita mampu, nggak ada halangan, maka hukumnya adalah haram. Wajib untuk menolong sesama saudara. Ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebaliknya, orang yang sedang susah melihat saudara kita kayaknya enak, jangan pula kita mengatakan orang itu nggak beriman. Jangan-jangan dia nggak menolong kita karena banyak faktor. Mungkin tidak tahu, atau mungkin kelihatannya kayaknya orang hebat padahal dia nggak punya apa-apa. Kan bisa begitu. Karena dia mampu menjaga dirinya. Makanya kita juga tidak boleh berprasangka yang sedang lemah, yang sedang nggak punya apa-apa, mungkin, ya, banyak uzur-uzur yang harus diberikan kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang tidak boleh saling mendolimi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang mendolimi atau yang terdolimi. Kalau kalimat ini itu menjadi kalimat syair orang-orang zaman jahiliyah, di mana mereka, syiar mereka begitu fanatiknya nih orang Arab terhadap kabilahnya. Itu nampak sekali sampai hari ini. Orang Arab itu orang sangat kuat persaudaraannya. Kalau bahasa buruknya, orang yang sangat fanatik sekali dengan kabilah dan keluarganya. Mereka selalu mengatakan, tolonglah saudaramu dia dolim atau yang terdolimi, benar ataupun salah. Pokoknya dia saudaraku, pokoknya kita harus tolong. Mau dolim, ya, mau tidak dolim, harus kita tolong. Nah, dalam Islam kalimat ini tetap dipakai oleh Nabi Muhammad. Ini kalimat bagus ini, tapi maknanya yang diluruskan. Tolonglah saudaramu yang dolim atau yang terdolimi au madluma. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terdolimi kami tahu ya Rasulullah, lalu bagaimana cara menolong orang yang dolim? Orang dolim kan kuat, dia mendolimi orang yang lemah, makanya dia mendolimi. Bagaimana menolong dia?
Kalau yang terdolimi masuk akal, kami paham ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahjuruhu au tamna'uhu minal dulmi fa inna daka nusrahu. Kalau kita melihat orang dolim, bagaimana cara menolongnya? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ingin menolong orang yang dolim, halangi dia dari berbuat dolim. Larang dia dari berbuat dolim. Atau kalau kita punya kekuatan dalam teks yang lain, pegang tangannya, bawa pergi. Kalau memang itu dalam kondisi umum. Kalau dia seorang pemimpin, bagaimana supaya dia tidak melakukan kedoliman? Turunkan dari jabatannya. Karena banyak menyusahkan rakyatnya, banyak menipu, banyak mendolimi rakyatnya. Turunkan dari jabatannya, ganti yang terbaik. Indonesia ini terlalu banyak orang yang pintar, yang cerdas, tapi sayangnya belum ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Allah musta'an, kafa bil isyarah insyaallah. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melarang tidak boleh merendahkan saudara. Dalam Quran dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu dari surah Al-Hujurat ya. Wahai orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun innamal mu'minu wa ikhwatun wa aslihu bainahuma. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menghina ya orang lain, laki-laki yang lain, karena bisa tahu asa ayyakunu khairum minhu. Orang yang kau hina bisa jadi adalah orang yang lebih baik daripada kamu. Begitu juga wahai kaum wanita, jangan menghina saudara-saudari kalian, karena bisa jadi orang yang kau hina itu lebih baik daripada kalian. Itu perintah agama, surah Al-Hujurat ya, dalam surat Al-Hujurat. Dan Rasulullah pernah mengatakan, ruba as'asi madfu'un bi abwab walau aqsama 'ala Allah la abar. Berapa banyak orang yang kelihatan miskin, enggak punya apa-apa, digambarkan rambutnya acak-acakan, enggak pernah dirawat, tidak pernah perawatan, boro-boro masuk ke salon, saking enggak punyanya. Tapi kalau dia bersumpah, dia berdoa kepada Allah, langsung diterima Allah doanya. Jadi orang hebat itu sesungguhnya menurut Allah. Berapa banyak orang zahirnya tidak baik, tapi di sisi Allah adalah orang yang baik. Orang yang baik. Ada satu hadis Nabi Muhammad pernah mengatakan, ada 3 anak kecil yang masih dalam buayan yang bisa berbicara. Satu Nabi Isa, yang kedua adalah kisah Abu Juraid ya. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam tadi sudah. Kemudian yang ketiga adalah kisah di mana ada orang tua yang sedang menyusui anaknya di rumahnya. Tiba-tiba melihat ada orang yang gagah perkasa ya, naik kuda tunggangan menyeret seseorang sambil dipukuli. Ya, sambil gagah dia seakan-akan orang yang hebat. Maka si ibu tersebut berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Tiba-tiba anak yang sedang menyusui tadi mengatakan, melepas puting susunya, dia mengatakan, ya Allah jangan kau jadikan aku seperti dia. Habis itu kembali lagi nyusu, lewat lagi. Ada seorang seperti perempuan yang tidak baik, dipukuli, dihina, dicaci maki, ya, seakan-akan orang nggak punya harga diri. Si ibu tersebut mengatakan, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti dia. Aneh bin ajaibnya adalah si anak melepaskan puting susu ibunya dan dia berdoa, ya Allah jadikan aku seperti dia. Kemudian Rasul bercerita, kenapa si anak itu mengatakan ya, ternyata orang yang pertama itu adalah orang yang sombong dan dolim. Dan yang kedua adalah orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka jelaslah bagi kita ya, tidak boleh menghina siapapun ya, walaupun lebih rendah daripada kita secara sosial, karena bisa jadi di sisi Allah dia adalah orang yang lebih baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, masuk kepada poin hasad. Al-hasadu, hasad ya dengan ha sin dal. Al-hasadu, hasad artinya adalah iri dengki, iri hati. Apa itu hasad? Menurut para ulama kita, hasad itu adalah tidak senang, rasa hati tidak senang jika melihat saudaranya dalam kenikmatan. Itu sudah hasad. Yang berikutnya lebih parah lagi, sudah tidak senang menginginkan kebaikan pada orang tersebut hilang dan berpindah kepada kita. Itulah hasad ya, hasad kuadrat namanya, atau hasad double.
Dan hasad ini jemaah sekalian dosa. Ya, hasad itu adalah sangat dosa. Ya, besar ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, hasad itu jemaah sekalian ya, dosa pertama kali yang dilakukan di langit itu hasad. Nah, surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah mengatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tak kala Allah berfirman kepada para malaikat bahwa ini ja'ilun fil ardi, kami akan menjadikan di muka bumi, menciptakan di muka bumi makhluk yang akan meramaikan bumi ini, menjadi pengatur dan pemimpin dunia ini, ini manusia. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kenapa kau jadikan makhluk yang akan merusak bumi kembali, yang akan saling bertumpahan darah di antara mereka? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak ketahui. Kemudian akhir kisah daripada ayat tersebut kelanjutannya adalah apa? Allah perintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu ajma'in, semua bersujud. Dalam bait fasajadu illa iblis, semua bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Di zaman itu masih diperbolehkan oleh Allah. Illa iblis aba wastakbara, dia enggak mau karena dia sombong. Tanya, kenapa kamu tidak mau? Dalam ayat yang lain tidak mau bersujud kepada Adam, pada seluruh makhluk di langit semua bersujud, wahai iblis. Apa kata iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam itu selain dia junior, seunsur dia adalah tanah, sedangkan kau ciptakan aku adalah dari unsur api dan aku adalah senior. Muncullah sifat hasad di situ. Kemudian Allah laknat dia sampai hari kiamat. Dulu namanya Azazil, berubah menjadi iblis. Kemudian iblis minta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya dan kehinaannya, ya. Kematiannya sampai akhir zaman ditangguhkan oleh Allah, dan minta izin kepada Allah agar dia menggoda anak Adam, Bani Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, silahkan. Tapi kau tidak akan mampu mengganggu, menggoda hamba-hambaku keturunan Adam yang ikhlas, orang-orang yang mukhlisin, illal mukhlisin. Nah, ulama mengatakan, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, padahal yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala? Karena dia hasad. Hasad itu muncul dari apa? Dari merasa bahwa dia lebih layak, lebih pantas, lebih baik. Kok Adam yang malah justru harus aku bersujud kepadanya, bukan aku yang disujudi? Jadi hasad itu muncul kenapa jemaah sekalian? Sesungguhnya tidak ridho dengan takdir Allah. Berarti orang yang hasad akidahnya rusak. Padahal Allah memberikan apapun kepada manusia itu sesuai menurut Allah, tidak pernah salah. Ya, tidak pernah salah. Kalau dunia menjadi tolak ukurnya, begitulah jemaah sekalian, maka ketika melihat orang mendapat nikmat dunia, dia hasad, dia benci. Kenapa? Karena dalam hatinya seakan-akan mengatakan, kok dia ya? Padahal yang lama ngurusin masjid kan saya, kenapa dia jadi DKM-nya? Kenapa dia jadi ketua majelisnya? Dia kan baru datang di komplek, kok bisa beli mobil baru? Harusnya saya dong yang beli mobil baru. Harusnya saya dong yang bangun rumah duluan. Itulah hasad jemaah sekalian. Dari situlah muncul kemudian. Dan ini kira-kira ada nggak setiap kita? Kecil besar pasti ada. Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada ya manusia itu yang lepas daripada sifat hasad. Sifat hasad. Hanya bedanya orang yang mulia, orang yang berusaha untuk menjadi baik, ketika muncul sifat hasad dalam dirinya, dia langsung lenyapkan, diberangus dari awal. Sinyalnya tajam, masih menangkap radar masih kuat. Wah, saya hasad nih. Nanti dari mana kita tahu? Ada tanda-tandanya ya. Maka orang yang mulia langsung istighfar, taat kepada Allah. Dalam hatinya dia memang pantas mendapatkan itu. Tangga kita tiba-tiba bangun rumah 4 tingkat. Awalnya nggak suka kita, kan dia baru jadi ini, tiba-tiba rumahnya jadi 4 tingkat. Ada rasa tidak nyaman dalam hati. Kenapa? Merasa dia nggak layak, yang layak itu aku. Gitu. Tapi orang yang beriman, ya orang yang berusaha untuk jadi orang baik, astagfirullahaladzim, ini hasad nggak boleh. Dia memang pantas mendapatkan itu.
Toh rumah tingkat 4 tidak menjadi jamin masuk surga. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, orang yang buruk jemaah sekalian ya, orang yang buruk ada hasad dalam dirinya, bahkan dikasih pupuk hasad tersebut. Ibarat ada api menyala disiram dengan bensin. Tiba-tiba melihat, loh, tetangganya mobil baru. Datang tetangga yang lain, kamu tahu nggak sih? Itu kok si fulan beli mobil baru, jangan-jangan. Oh iya itu jangan-jangan tuh. Dicarilah dia, ya, jalannya menuju kebatilan dan kesesatan. Dibiarkan liar hasad tersebut sehingga menjadi dosa, ya, sehingga menjadi dosa. Padahal apa yang diprasangkakan belum tentu benar, ya, sebagaimana fakta dan kenyataannya. Maka kembali kepada maksud, setiap manusia tidak lepas daripada sifat hasad. Tetapi kemudian hasad itu menjadi ibadah, hasad itu menjadi pahala ataupun tidak, itu tergantung kepada kita masing-masing. Baik, jemaah sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada awal, bahwa hasad itu ya adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis di langit sana. Dan ianya juga jemaah sekalian ya, dan ianya juga sesungguhnya adalah dosa ya, adalah dosa yang pertama dilakukan oleh Bani Adam di muka bumi ini. Dosa yang pertama dilakukan oleh Bani Adam di muka bumi ini. Dalam ayat yang cukup panjang ya, mengisahkan antara dua anak Adam. Dulu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Hawa alaihissalatu wassalam, kalau lahir itu sekali dua. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, kalau tidak salah 124 kali lahiran, kali dua. Dan waktu itu tidak ada manusia yang lain kecuali mereka. Nah, selain lahir dua itu, satu laki satu perempuan, maka dikawinkan silang. Maka salah satu di antara yang mereka ada hasad dalam dirinya. Kenapa ada hasad? Karena dia merasa bahwa seharusnya dialah yang mendapatkan pasangannya yang baik. Maka hasad berujung kepada apa? Pembunuhan. Jadi dosa pertama, pertumpahan darah pertama kali di muka bumi ini, kenapa? Karena hasad, karena rebutan perempuan. Itu muncul karena hasad, karena merasa dirinya lebih pantas daripada saudaranya. Kok dia justru yang mendapatkan istri yang lebih baik daripada saya, maka dibunuhlah saudaranya. Walaupun sebelum ada proses ya, ada proses yang cukup panjang. Nah, dari situlah ulama mengatakan bahwa dosa pertama yang dilakukan di muka bumi ini adalah hasad. Dan orang yang kena penyakit hasad yang tidak diberangus jemaah sekalian, yang tidak bisa dirubah menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah, tidak ada obatnya. Ulama mengatakan hasad itu tidak ada obatnya kecuali jika perut dan mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah, alias sudah di dalam kubur. Ini hasad. Ya, kalau orang hasad, makanya orang hasad itu jemaah sekalian, masya Allah, mengerikan sekali. Ya, hasad itu adalah sesuatu perbuatan yang mengerikan. Bahkan dalam syair dikatakan, kullu adawatin qad turja mawaddataha illa adawata man adaka min hasadin. Setiap permusuhan itu jemaah sekalian masih diharapkan berubah menjadi kasih sayang. Permusuhan, orang namanya bermusuhan kan pasti marah-marahan, benci. Tapi kebencian dan permusuhan tersebut bisa berubah menjadi kasih sayang. Berapa banyak ya orang-orang yang tadi membenci kemudian menjadi pecinta. Contoh ya, di zaman sahabat begitu banyak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat benci dengan Rasulullah. Tapi kebenciannya bukan karena hasad. Karena ketidaktahuan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau kemudian berubah menjadi penolong pembela Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan pengorbanan jadikan manusia termulia nomor 2 setelah para Nabi dan Rasul. Ikrimah bin Abi Jahal, dia pernah mengatakan ketika baru masuk Islam, ya Rasulullah, engkaulah manusia di muka bumi yang paling kubenci, sehingga seluruh kekayaan dan kekuatanku kuhabisi untuk membunuhmu. Tapi sekarang setelah aku masuk Islam, ya Rasulullah, aku siapa engkau hakikatnya? Maka aku katakan, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih kucintai melainkan engkau ya Rasulullah. Izinkan aku mengorbankan segala yang kupunya untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Inilah kebencian, permusuhan, karena apa? Karena ketidaktahuan selain hasad.
Selain hasad semua bisa terjadi. Maka Rasulullah mengatakan dalam riwayat, ya, insyaallah hadisnya ada yang mengatakan sahih, tetapi ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan Umar, yang mengatakan adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau kau mencintai seseorang, ya, habbu insanan ma'an haunan ma asa yakuna bagidan lak. Cintailah orang itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi orang yang paling kau cintai nanti berubah menjadi orang yang paling kau benci. Pengkhianat. Ya kan, pengkhianat kan begitu. Udah dikasih segalanya, tiba-tiba nusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Itulah pengkhianatan. Begitupun sebaliknya, bencilah orang haunan ma, sesuai dengan kadarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kau benci nanti berubah menjadi orang yang paling kau cintai, seperti Umar tadi dan lain sebagainya. Maka kita harus beradil, benci kadarnya saja, jangan melampaui batas. Dia salah dalam hal ini, ya sudah, itu saja. Jangan yang lain menjadi salah pula. Tidak boleh. Kita harus berbuat adil. Nah, kembali kepada syair. Kullu adawatin qad turja mawadataha. Setiap kebencian dan permusuhan bisa diharapkan berubah menjadi kasih sayang. Illa adawatu man adaka min hasad. Kecuali permusuhan dan kebencian yang dilahirkan, muncul ataupun timbul karena hasad atau iri dengki, tidak akan bisa ada obatnya. Ada seorang ulama mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, ya, pernah mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbahu madluman min hasadin nafasada'a. Dikatakan, aku belum pernah melihat orang yang zalim tapi kondisinya seperti orang yang terdolimi. Namanya orang zalim kan biasanya lebih hebat, ya, menyiksa orang yang didolimi. Tapi ini kebalikan. Aku melihat ada orang, ya, tidak ada orang yang lebih parah, orang yang dolim tapi seperti orang yang terdolimi. Siapa dia? Orang yang hasad. Jadi orang yang hasad itu orang yang susah hidupnya, seperti orang yang sedang terdolimi. Makanya Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, yasilu ila hasadin khamsa uqubati qabla ayasilu hasadu ila maqsud. Hasad itu, jemaah sekalian, sebelum sampai kepada orang yang dihasadi, maka orang yang hasad itu dihukumlah 5 perkara. Jadi kalau dalam bahasa yang lain yang gampang, orang yang hasad itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala sebelum hasadnya sampai memudaratkan orang yang kita hasadi, orang yang kita iri dengkihi. Yang pertama, awaluha adalah ghamun la yanqati, kepedihan, gundah gulana yang tidak pernah ada ujungnya. Kayak tadi melihat saudaranya mendapatkan nikmatan, tiba-tiba muncul aja iri, tiba-tiba sedih, kita sedih. Bulan pertama tetangga kita ganti motor NMAX, ya, dia sakit kepala. Besoknya ganti mobil. Bulan ketiga bangun rumah, ya, sakit kepala, kemudian stres, kemudian stroke. Ditanya oleh dokter, sakit apa? Alasannya karena pola makan. Enggak, bukan pola makan. Karena apa? Dia tidak mampu mengelola hatinya, sehingga kesedihannya tidak pernah ada putusnya sepanjang hidupnya. Kebencian yang tidak jelas dari mana munculnya. Luar biasa, jemaah sekalian, ya. Ada orang yang tiba-tiba benci. Semoga kita terhindar dari itu. Enggak tanpa sebab, hanya karena dalam hatinya tahu, ini orang kok dari dulu sampai sekarang kok mendapat kenikmatan terus, saya kok enggak bisa, kenapa ini? Benci aja, enggak ada sebab. Dia enggak pernah mendolimi kita, enggak pernah menyakiti kita, bahkan kita dikasih hadiah tapi kita tetap benci dengan dia. Kenapa? Karena sebabnya hasad. Dan hasad itu ada orang yang tidak menerima takdir Allah, keputusan dari Rabbul Alamin. Kenapa tidak seperti itu? Karena imannya lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Abu Lais Samarqandi, yang kedua adalah musibatun la yu'jar 'alaiha. Jadi orang yang kesedihannya terus menerus tanpa henti, itu dia dalam musibah, tapi musibah yang tidak mendapatkan pahala. Rasulullah pernah mengatakan, seorang muslim itu bahkan walaupun hanya tertusuk duri, tapi dia ikhlas menerima, maka itu mendapatkan pahala dan mengampuni dosanya. Dalam hadis yang lain, orang yang sedih
memikirkan sesuatu dalam dirinya karena Allah, apalagi ya kan. Ya Allah, ini masjid kok sudah dibangun tapi nggak selesai, contohnya begitu. Ini kita harus risau, kita sedih, kesedihan yang berpahala. Ya Allah, anak saya sudah besar kok sholatnya belum di masjid. Itu sedih dan risau, itu berpahala. Orang tua yang memikirkan anaknya, jemaah sekalian, bagaimana supaya dia bisa ke masjid, dia sedih ya, sampai demam-demam, maka Allah kasih pahala bagi dia. Maka segala musibah yang menimpa manusia, apalagi ikhlas menerimanya, semua berpahala dan mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi orang yang hasad tadi sedih juga dia, bahkan mungkin stroke, ya, mungkin sedih sampai stroke, tensinya naik, gulanya naik, komplikasi stroke dia. Tapi nggak ada pahalanya sama sekali, yang ada dosa. Itu kenapa? Karena hasad, jemaah. Kemudian yang ketiga, kata al-Imam Ats-Tsalitsah, mudammatun la yuhmadu 'alaiha, perbuatan yang tercela yang tidak sedikit pun dipuji oleh Allahu Rabbul Alamin. Ini perbuatan yang namanya hasad, perbuatan yang tercela, jemaah sekalian. Enggak ada pujian sedikit pun untuk orang yang seperti itu. Ar-rabi'ah, yang keempat adalah sakhtur Rabb, mendapat kemurkaan dari Allah Ta'ala, mendapatkan kemurkaan Allah sebelum hasadnya berpengaruh kepada orang yang kita hasadi, dia sudah dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana murkanya Allah kepada iblis? Ya kan, gara-gara hasad ini munculnya. Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Yahud karena mereka hasad dengan Islam. Nah, ini jemaah sekalian, orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Mereka tahu Islam itu benar tapi tidak mau beriman. Padahal mereka faham, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka faham betul Nabi Muhammad dan Islam itu ajaran yang benar, ajaran yang hak, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Hasadan min anfusihim, Quran mengatakan, karena mereka hasad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Muhammad Nabi akhir zaman dari orang-orang keturunan Arab, bukan dari kami Bani Israel? Hanya itu doang sebenarnya sebabnya. Hanya itu doang menurut kita ya. Bagi mereka berat. Maunya mereka itu orang hebat itu semua dari orang Israel, Bani Israel. Enggak mau dari selain mereka. Ketika Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Arabi ternyata lahir dari rahim-rahimnya orang-orang Arab, itu yang mereka tidak suka dengan Islam kemudian. Maka enggak ada obatnya sampai akhir zaman. Apa yang terjadi sekarang? Memuji Islam dengan berbagai macam cara. Dan mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yuqlaqu anhu babut taufik, ditutup baginya, ya, disegel hatinya oleh Allah Ta'ala mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal untuk bertaubat. Makanya orang yang hasad yang tidak cepat diobati oleh dirinya sendiri, orang lain nggak bisa mengobati, jemaah sekalian, maka nggak pernah dapat hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan itu jemaah sekalian, mengerikan sekali. Lalu bagaimana supaya kita paham ini saya sedang hasad atau tidak? Kita harus tahu tanda-tandanya. Ya, harus tahu tanda-tandanya. Yang pertama jemaah sekalian, tanda bahwa kita ini hasad, alamatul hasad. Ya, bahasa Arabnya alamatul hasad. Tanda-tanda rambu-rambu. Kalau kita mendapatkan itu, kita sedang hasad, maka cepat diberangus itu hasad. Rubah hasad itu menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apa yang pertama? Ayafraha bi khata'i qarinah. Kalau kita senang, teman kita, tetangga kita, dia salah, kita senang. Nah, itu berarti kita tanda-tanda sudah mulai hasad. Kamu dengar gak sih? Kemarin si fulan itu dimarahi oleh Pak RT. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Itu berarti sedang hasad ya orang. Orang tetangganya, temannya dimarahin oleh Pak RT malah dimarahin, malah kita senang. Itu tanda-tanda kita sedang muncul bibit hasad. Itu bibit hasad jemaah sekalian. Pokoknya kalau senang saudara kita sedang susah, senang saudara kita sedang dapat musibah, senang ya, senang dalam hati. Lisan mungkin mengucapkan, "La kasihan ya dia," tapi hatinya rasain loh. Bisa jadi seperti itu, Allah Maha tahu. Yang tahu adalah kita dan Allah tentunya. Kita sedang mulai terjangkit biji-biji hasad. Harus cepat istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, senang ketika saudara kita mendapat musibah,
atau dicela oleh orang lain, kemudian kita bahagia. Itu sama tadi yang pertama ya. Dan itu kemuliaan bagi kita. Itu tanda hasad yang jelas ya. Kemudian yang berikutnya, ini tanda-tandanya juga. Biasanya hasad itu kan sesama teman. Sesama satu level, satu komunitas. Enggak mungkin seorang guru itu hasad ya, guru katakan guru IPA hasad dengan ini. Itu enggak mungkin. Tukang sayur hasadnya pasti dengan tukang sayur. Pedagang emas hasadnya pasti dengan pedagang emas, enggak mungkin dengan pedagang sayur, enggak nyambung dia. Ulama juga hasadnya dengan sesama ulama. Begitulah tetangga dengan tetangganya. Nah, itu yang dimaksud. Maka ketika kita mendapatkan tetangga kita enggak hadir, contoh, kita ada majelis, tidak hadir dalam majelis, tidak ikut serta dalam suatu acara, kita senang, kita bahagia. Walaupun lisan kita mengatakan, waduh nggak lengkap ya kalau nggak ada si fulan, tapi hati kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menghadirkan si fulan atau si fulanah. Berarti sudah terjangkit dua. Nah, ini berbahaya. Ini tandanya, ini juga tanda. Artinya ketidakadaan dia kita senang, ketidakikutsertaan teman kita atau saingan kita senang, itu tanda kita sedang hasad. Ya, sedang hasad. Yang berikutnya, ayasurra idza lumiza qarinuhu aw thulib. Yajidu fi qalbihi rahatan nafsiyah. Kita senang jika saudara kita dicela, dihina. Hati kita merasa alhamdulillah, senang sekali saya hari ini. Karena teman saya sedang dicaci maki. Itu sudah semakin parah jemaah sekalian. Itu mulai mengarah stadium 3 ini. Ya, kalau udah ada seperti itu. Kalau teman kita dicaci maki, ya, malah kita senang, tanda-tanda ya, itu tanda-tanda ya. Astagfirullahaladzim. Makanya jemaah sekalian, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, ada satu peristiwa yang luar biasa. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh seorang sahabat bahwa dia itu sedang bertengkar dengan temannya. Sedang bertengkar dengan temannya. Orang lain tahu, ya, orang lain itu tahu. Maka temannya itu dicaci maki di hadapannya tanpa sepengetahuan teman yang tadi, ya. Maksudnya apa? Supaya yang tadi itu senang. Yang tadi itu senang. Ini kisahnya adalah dari seorang sahabat Sa'ad dan Khalid. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berantem dengan Khalid. Khalid sedang tidak ada. Maka di hadapan Sa'ad, Khalid itu dicaci maki. Maka Sa'ad marah. Diam kalian, berhenti kalian. Gak boleh kalian mencaci maki si Khalid. Khalid itu adalah orang yang ambisi, orang yang Masya Allah. Maka orang bilang, ya Sa'ad, bukankah kamu sedang berantem dengan dia? Betul, saya sedang berantem, sedang berselisih dengan Khalid. Tapi perselisihan kami tidak sampai kepada agama kami. Itu hanya lisan kami saja. Tapi tidak sampai dalam hati, tidak sampai terhadap merusak agama kami. Ini sahabat jemaah sekalian. Ini orang hebat, ini tidak mudah ini, Masya Allah. Kita sedang berantem dengan orang beda pendapat, ya. Teman kita sedang dicaci maki oleh orang di hadapan kita. Disitulah diuji kita. Kita orang yang baik atau orang yang buruk. Kalau kita orang buruk, kita senang. Kita tinggal bilang, memang benar itu si fulan memang nggak baik dari dulu. Saya tahu betul. Saya tahu celah dalamnya bahkan. Itu nggak baik itu. Kita tambahin, naudzubillahi min dzalika. Maka itu tanda kita orang yang buruk. Tapi kalau kita mengatakan, ittaqillah ya fulan, takut kepada Allah ya fulan, berhenti. Si fulan itu orang baik. Kamu tahu saya sedang berantem dia, tapi berantem kami hanya lisan, nggak sampai kepada agama kami. Itu orang top namanya, orang hebat. Masya Allah. Semoga saya yang berbicara dan kita semua diberikan taufik. Tidak gampang ini. Kalau teorinya sangat gampang, tapi praktekannya berat. Ini perlu ya, hati yang seperti gunung. Dicaci maki ya, pada saat pilkada sampai berantem, Masya Allah ya, hebat. Sekarang rangkulan. Kalau bukan orang hebat nggak mungkin bisa jemaah sekalian. Inilah calon-calon pemimpin kita sebenarnya ada di depan kita. Sifat kayak begini nih, luar biasa. Yang mungkin paham dengan isyarat paham ya. Masya Allah, luar biasa. Ini orang-orang hebat ini. Bisa gitu, mengelola hati dia tuh bisa. Ini tidak gampang jemaah sekalian. Ini tidak gampang. Ya, si A dicaci maki, si B, Masya Allah, sampai
bukan hanya media nasional, internasional ya. Tiba-tiba ketemu ya di Rangkulan. Kalau kita jangan dihadir nggak? Kalau dihadir saya nggak hadir. Kalau kita gitu kan nggak ada. Kalau kita ada masalah satu RT, ada acara satu RT begitu ya, kita daftar di grup. Tiba-tiba teman kita yang kita nggak suka ikut. Pak RT mohon maaf ya, kayaknya tahun ini nggak bisa ikut deh. Family gatheringnya. Dalam hati kenapa? Karena ada si fulan ikut. Itu kita hari ini jemaah sekalian ya, itu kita. Nah, sahabat atau calon-calon orang-orang hebat tidak seperti itu. Ya, semoga Allah jadikan kita seperti mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sampai kepada alamat berikutnya. Ayu arridha biqarinihi idza suila anhu. Masya Allah. Ini terkait dengan ciri yang berikutnya nih. Tandanya adalah apa ya? Jika teman kita yang kita anggap sebagai saingan ditanya oleh orang, ya, ditanya oleh orang, si fulan bagaimana? Dia tidak akan pernah jawab. Dia akan alihkan pertanyaan kepada yang lain. Kita tidak suka nama dia disebut. Namanya orang nggak benci ya. Nama disebut pun di depan orang, di depan kita nggak suka. Nah, itu tanda kita ada benci. Pribadi kita ada iri hasad yang harus kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mendapatkan saudara kita dipuji di hadapan kita merasa hati kita sendiri sempit. Ya, kita ingin marah begitu. Kata ulama juga itu tanda kita juga ada hasad dalam diri kita. Hasad dalam diri kita ya. Nah, ini tanda-tanda yang sangat lembut ya, yang sangat halus dalam diri kita yang kita harus paham, maka harus kita hentikan hasad tersebut. Nah, tadi dikatakan orang yang mulia ketika muncul hasad dalam dirinya, dia istirja kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bertawud mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hasad dalam dirinya. Kemudian kita sebut-sebut namanya ya. Kita doakan orang-orang tersebut. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir ya. Yang terakhir ya di antaranya adalah jika kita mendapatkan saudara kita tadi dijelekkan namanya atau salah, maka kita senang dan kita tambahi kejelekan dan kesalahannya. Kemarin si fulan itu begini. Oh ya benar itu memang dia suka begitu. Udah biasanya habis dah udah. Amal kita habis jemaah sekalian. Ya, karena amal yang kita lakukan habis dimakan oleh hasad kita ya. Karena efek dari hasad itu penyakitnya banyak. Kenapa sampai dilarang jemaah sekalian? Efek hasad itu luar biasa. Pertama tajassus, mencari kesalahan orang. Kemudian menggibah. Itu minimal dua ya. Kemudian kebencian yang tidak pernah akan ada ujungnya. Mencari kesalahan orang lain, menggibah itu dosa besar. Dan itu akan lahir semakin subur, semakin kuat pohonnya mencengkeram akarnya ke dalam hati kita jika hasad ini dibiarkan ya. Jika hasad tersebut dibiarkan. Naudzubillahi min dzalika. Karenanya jemaah sekalian, orang yang mendapati hasad dan berusaha untuk menghilangkan hasad, maka harus melakukan beberapa hal. Pertama, dia harus meyakini segala sesuatu itu sudah ada bagiannya. Kalau sayyidun muqaddar, setiap itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Si fulan rumahnya sekarang bagus, si fulan anaknya sekarang kerjanya bagus, si fulan dapat menantu yang bagus, si fulan mobilnya bagus, ininya bagus, memang sudah takdir dia. Enggak ada masalah. Memang orang berhak itu. Sudah takdir masing-masing. Ya kan? Karena orang yang tidak ikhlas menerima itu, itulah kemudian muncul sakit hati yang enggak ada sebabnya. Karena dia merasa orang paling baik dan orang paling berhak. Ini yang pertama. Jika dia muncul langsung tanam diri kita, memang itu pantas. Ya, memang itu hak. Itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah tidak pernah salah. Yang kedua jemaah sekalian, jika muncul tanda-tanda tersebut, sebagaimana tadi sudah dikatakan, langsung beristighfar. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini musibah besar menimpa kita
ketika muncul perasaan hasad, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu bagaimana? Kita doakan, ya Allah, aku ada rasa tidak suka dengan dia, ya Allah. Gantikan rasa tidak sukaku yang tidak beralasan, ya Allah, menjadi rasa cinta. Kita doakan kebaikan pada orang tersebut. Ini luar biasa jemaah sekalian. Diam-diam kita doakan, dan masya Allah, yang tadi dosa berubah menjadi apa? Kebaikan dan pahala dan pahala dan pahala. Masya Allah. Yang berikutnya, jika nama dia dijelekkan oleh orang, kita nggak boleh ikut-ikutan dan nggak boleh diam. Ini obat. Ini harus kita amalkan ya. Sering kita mendengar ya, ada orang yang mencaci maki orang yang kita suka. Kita nggak ikut-ikutan, tapi kita diam. Diamnya kita ini setan akhras, setan bisu. Kalau memang kita tahu si fulan nggak melakukan, maka kita nggak boleh diam. Kita jelaskan, oh nggak begitu, wahai teman, wahai ukhti, nggak seperti itu. Anda salah. Anda sudah tabayun belum kan? Ya sudah, hentikan kalimat kalian. Masya Allah, ini orang hebat ini. Sebagaimana tadi saat menegur orang-orang yang menjelekkan Khalid bin Al-Walid di depannya, dihentikan ya. Itu obat ya, itu obat. Yang berikutnya jemaah sekalian adalah sering berziarah dan memberikan hadiah. Wah, ini luar biasa. Orang yang kita hasati, kita datang silaturahmi ya, karena Allah, kemudian kita berikan hadiah. Akan berubahlah kebencian tersebut menjadi kasih sayang. Karena Rasulullah mengatakan ya, Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah sesama kalian, maka akan muncul, akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian. Wah, ini berat sekali ya. Tapi itulah ya metode dan cara yang diajarkan oleh para alim ulama kita untuk menghentikan supaya munculnya penyakit ini ya, cepat terberangus, cepat hilang. Kalau dibiarkan dia terus akan berkembang. Masya Allah. Dikisahkan jemaah sekalian ya, dikisahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah ya, dikenal sebagai Syekhul Islam dalam mazhab Hambaliyah. Saat beliau hidup, banyak sekali ulama-ulama yang bertentangan dengan beliau, sehingga tidak jarang beliau difitnah, masuk penjara, keluar masuk penjara. Bahkan banyak orang menulis buku ya atas dukungan pemerintah untuk menghina, menjelekkan, memenjarakan Ibnu Taimiyah. Satu ketika salah seorang muridnya mengetahui bahwa orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah pun pernah melawan ya dengan tulisan-tulisan dari karyanya, meninggal dunia. Maka datang kepada Ibnu Taimiyah dengan mengatakan, ya Syekh, ada kabar gembira untuk kamu ya Syekh. Kabar gembira apa emangnya? Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa si fulan itu yang selama hidupnya dia mengerahkan segala kekuatan dan daya upaya untuk menghancurkan namamu, bahkan kau masuk penjara ya Imam, sekarang telah mati, tidak meninggal dunia lagi, mati dia. Harapan dengan kalimat tersebut, berita tersebut, Ibnu Taimiyah senang. Harapan keluar dari lisan Ibnu Taimiyah, keluar kalimat alhamdulillah kalau begitu. Tapi ternyata sebaliknya jemaah sekalian, inilah ulama-ulama yang luar biasa. Apa kata beliau? Atumsyurani bimauti muslim, celaka engkau hai fulan, kau bisa-bisanya kau memberikan kepadaku kabar gembira dengan kematian seorang muslim, apalagi dia seorang tokoh. Maka tidak hanya ucapan saja jemaah sekalian, beliau lakukan dengan action. Setelah mendengar kalimat itu, beliau cari tahu di mana rumahnya, beliau datang ke rumah sahibul musibah. Sampai di hadapan anaknya masih kecil-kecil, dia katakan, ayuhal aulad, wahai anak-anak, sesungguhnya bapak kalian telah kembali kepada Allah, aku sekaranglah bapak kalian. Jadi apapun yang terjadi pada kalian, aku bertanggung jawab. Ada keperluan apa, datanglah kepadaku, karena aku mengganti dari bapakmu. Inilah sosok seorang Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi betul-betul dalam dirinya, masya Allah, tidak ada hasad sedikit pun kepada sesama Muslim, ya, sesama Muslim, apalagi sesama ahlul ilm. Ini luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Suatu ketika Al-Imam Syafi'i ya, pernah ditinggalkan oleh temannya. Nah, teman ini dulunya adalah orang yang suka mendebat Imam Syafi'i dan selalunya kalah. Imam Syafi'i orang yang sangat luar biasa. Karena mereka kalah terus, maka orang tersebut sudah seakan-akan ingin putus hubungan dengan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ketok rumahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia katakan? Wahai fulan, Anda dan saya berselisih dalam urusan. Tapi bukan berarti kita korbankan ukhuwah kita. Gandeng tangan saya. Artinya jangan gara-gara berbeda kemudian putus silaturahmi. Jangan dikorbankan. Masya Allah. Ini mereka jemaah sekalian. Inilah para alim ulama kita, para pendahulu umat ini yang sangat luar biasa dalam mengatasi sifat-sifat yang buruk dalam diri mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk meniru ya apa yang dilakukan oleh para alim ulama kita ya, sehingga diri kita betul-betul sedikit demi sedikit akan terkurang rasa hasad, karena hasad adalah penyakit yang sangat kronis yang menjangkiti kehidupan seorang manusia. Ya, hidup dia akan selalu sengsara, dia akan selalu gundah gulana, tidak akan pernah tenang hidupnya, gelisah. Ibadah tidak lagi khusyuk, makan tidak lagi nyenyak, ya kan? Habis itu dia tensinya naik, gula darahnya naik, ujungnya stroke, naudzubillah min dzalik, mati dalam kondisi hasad kepada sesuatu yang dia sendiri tidak pernah tahu. Kemudian terakhir, sebagian ulama menambahkan untuk menghilangkan rasa hasad dan tidak suka kepada orang, karena tidak suka itu bisa kadang-kadang muncul hasad, adalah tabayyun. Ketika ada berita-berita yang sampai kepada kita harus di cross check, ditabayyun, dan itu merupakan perintah Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang berita kepada kamu dari orang yang fasik dengan satu berita, apa kata Allah? Fatabayyanu, maka cross-checklah kabar itu. Kalau tidak, antusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin, maka kau akan menimpakan musibah kepada orang yang kamu sendiri sesungguhnya tidak tahu, maka kamu mendapat dosa, kemudian akhirnya Anda menyesal. Dia susah dan Anda menyesal. Dan ini efek dari tidak adanya tabayyun, kemudian muncul hasad. Kalau sudah muncul hasad, ghibah, perilaku yang luar biasa akan terjadi. Bahkan tidak jarang orang karena sakit hati ya, sesuatu yang sebenarnya tidak mesti, tidak harus seperti itu, mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghabisi orang tersebut. Menghabisi dalam arti yang nyata, nyawanya dihilangkan, atau menghabisi nama baiknya. Diberanguslah nama baiknya di hadapan publik, dan ini adalah dosa di atas dosa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kan itulah jemaah sekalian ya, sekali lagi setiap kita ada potensi. Ini sebagai kalimat akhir ya. Ada potensi untuk hasad. Kita punya potensi untuk hasad karena kita ini manusia biasa, tercipta dari unsur tanah. Kita punya potensi hasad. Tapi potensi ini bisa berubah menjadi laknat, menjadi azab, akhirnya adalah neraka, atau bisa berubah menjadi ketaatan dan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung kepada kita. Sebagaimana tadi kalimat Al-Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada manusia yang lepas daripada hasad. Bedanya orang yang baik muncul hasad diberangus, dan orang yang buruk dibiarkan berkembang dan liar, akhirnya menggerogoti iman dan amalan kita, kemudian kita menjadi orang yang menyesal. Na'udzubillahi min dzalika. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan di pagi dan siang ini ya.